Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi, saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, di episode yang ke-16 ini sudah bersama saya adalah seorang profesional di bidang procurement. Beliau adalah Bapak Brian Silvano. Selamat malam Pak Brian. Selamat malam Pak Nur Hadi. Ya baik, terima kasih. Sebagai gambaran ya, Pak Brian ini beliau berkecimpung di bidang procurement sudah lebih dari 15 tahun. Dan saat ini Pak Brian adalah Senior Manager Procurement Pak ya di Tasma Bioenergi Indonesia, dan juga beliau adalah Ketua IPS Indonesian Procurement Society untuk Jawa Timur. Ya baik. Nah teman-teman, kita akan belajar mengupas suatu topik yang sangat menarik di bidang procurement, yaitu transforming the procurement from a cost center to profit center. Jadi bagaimana kita mentransformasikan bidang procurement ini, caranya bagaimana dari cost center menjadi profit center. Baik, sebelum dimulai saya minta Pak Brian, boleh Pak kenalan dulu dengan teman-teman pendengar podcast ini Pak, silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan. Nama saya Brian Silvano dan posisi saya saat ini sebagai Senior Procurement Manager yang bertanggung jawab untuk strategic sourcing biomas di PT Tasma Bioenergi Indonesia, di mana PT Tasma Bioenergi Indonesia ini bergerak dalam bidang renewable energy project di Indonesia dan Asia Tenggara. Secara singkat, saya bertanggung jawab untuk memastikan security of supply bahan bakar biomas untuk mensupport project yang sedang dan akan berjalan di perusahaan. Tantangannya adalah bagaimana membuat kerjasama jangka panjang dengan supplier yang memiliki waste product seperti sekam, limbah kayu, cangkang, kelapa, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar membuat kontrak kalau kita berbicara strategic sourcing. Dan sebagai gambaran, saat ini juga saya sebagai Ketua Indonesian Procurement Society, chapter Surabaya dan Jawa Timur. Saat ini IPS Surabaya saya sebutnya, dan Jawa Timur tergolong masih muda karena kita baru mulai sekitar 2 bulan yang lalu. Dan ada sesuatu yang menarik sebenarnya di dalam IPS ini, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin ya Pak Nur Hadi. Ya baik. Terima kasih Pak perkenalannya. Nah baik, bicara soal cost center, profit center. Nah ini kalau kita amati Pak, untuk saat ini kan hampir semua perusahaan memandang procurement itu masih sebagai cost center, gitu loh. Nah bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pakar di bidang ini? Saya melihat bahwa fungsi procurement sebenarnya memiliki peranan strategis karena mereka harus mengelola 60-70% spending perusahaan yang berasal dari raw material dan komponen JOGM lainnya. Jadi procurement sendiri memang punya tanggung jawab dan fungsi yang sangat strategis dalam hal ini. Dan tentunya procurement harus mampu mengelola spending perusahaan tersebut dengan memberikan suatu cost saving. Ketika procurement mampu memberikan cost saving yang optimal atas spending tersebut, maka procurement akan menjadi profit center bagi perusahaan dan tentunya memiliki peran strategis bagi perusahaan melalui cost saving yang mereka lakukan. Baik. Nah, lalu elemennya apa saja Pak yang paling penting yang perlu kita perhatikan jika kita ingin melakukan apa yang Bapak sebut tadi, menjadi profit center? Elemen dalam melakukan transformasi ini. Sebelum kita membahas mengenai elemen-elemen apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan transformasi procurement, mungkin saya akan memulai pembahasan dari terminologi procurement sendiri. Jadi seringkali teman-teman mendengar mungkin mengenai procurement dan purchasing. Nah, sebenarnya kalau kita bicara procurement, di sini
akan berbeda dengan yang namanya purchasing. Karena procurement melakukan fungsi strategic sourcing, sedangkan purchasing hanya melakukan fungsi procure to pay, di mana mereka melakukan pekerjaan dari menerima PR hingga follow up kedatangan barang. Sedangkan procurement sendiri, dia tidak hanya melakukan kegiatan purchasing, tapi dia juga melakukan yang namanya strategic sourcing yang saya sampaikan di awal. Fungsi strategic sourcing inilah yang harus dilakukan dalam transformasi procurement. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, tidak serta-merta kita bisa melakukan transformasi strategic procurement tadi menjadi profit center. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah, menurut saya dari pengalaman yang saya hadapi beberapa waktu sebelumnya, yang perlu dipersiapkan adalah struktur dari procurement itu sendiri. Struktur ya. Alright. Ya, itu yang pertama. Kenapa saya berbicara struktur? Karena suatu organisasi akan berjalan dengan baik ketika ada satu struktur yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini, procurement juga harus memiliki suatu struktur yang tepat. Seperti misalnya dalam suatu perusahaan yang saya pernah lakukan adalah kita membuat satu konsep central procurement. Di dalam hal ini berbicara struktur procurement yang terpusat. Ketika kita mengadakan suatu pengadaan barang ataupun jasa, kita akan melihat apa komponen-komponen kritikal yang harus kita adakan. Nah, disinilah fungsi atau peranan penting dari central procurement. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Apa bedanya central procurement dalam struktur organisasi di atas dengan unit procurement? Unit procurement ini tetap dibutuhkan dalam suatu organisasi procurement, karena unit procurement tadi merepresentasikan dari aktivitas purchasing itu sendiri. Karena procurement tidak akan berjalan dengan baik kalau seandainya unit procurement atau purchasing tadi tidak melakukan tugas bagiannya. Nah, apa yang menjadi peranan penting dari central procurement? Tentunya mereka akan menyusun satu strategi pengadaan yang sesuai seperti yang dibutuhkan di dalam perusahaan. Nah, poin pertama, kita sudah berbicara mengenai struktur organisasi procurement. Yang kedua, kita juga harus memiliki rencana untuk mencapai transformasi procurement dari cost center menjadi profit center. Apa yang menjadi rencana besarnya? Goal besarnya biasanya yang kedua kita berbicara bagaimana kita mengimplementasikan yang namanya strategic sourcing. Strategic sourcing, alright. Ya, strategic sourcing dimulai dari tahap penyusunan hingga implementasi strategi pengadaan tersebut. Nah, di dalamnya ada beberapa langkah-langkah strategic sourcing yang harus dilakukan supaya mendapatkan cost saving dengan efektif dan menjadi profit center bagi perusahaan. Sebagai contoh, di dalam strategic sourcing biasanya ada langkah-langkah yang harus dilakukan di awal. Yang pertama, kita akan melakukan yang namanya spending analysis. Di sini kita akan Di sini kita akan melakukan analisa pengadaan yang kita lakukan selama ini berupa historis. Dari situ kita akan memprofile ini supplier kita yang terbesar itu di kategori apa dan siapa supplier terbesar kita, kemudian yang apa mereka sekarang ini, kemudian dari jangka waktu kita bekerja, apa spending terbesar yang kita keluarkan, dalam hal ini kategorinya apa, jangka waktunya, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita akan memprofil sebenarnya apa yang disebut sebagai supply risk atau risiko pengadaan. Karena di situ kita harus memahami bahwa supplier-supplier kita itu punya karakteristik seperti apa. Karena kebutuhan kita juga akan kita adakan ke mereka. Kita harus
melihat dari sudut pandang historik dari spending analisis yang kita lakukan. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan spending analysis, kita akan masuk yang namanya ke supply market analysis. Supply market analysis. Ya. Ini berbicara mengenai bagaimana kita melakukan mapping, melakukan analisa terhadap market. Biasanya kita akan melihat market kita itu size-nya sebesar apa sih. Misal kita bicara spending untuk mesin atau packaging atau apapun yang berkaitan dengan critical item yang kita tentukan di awal. Nah, itu kita akan tahu bentuk pasarnya seperti apa. Apakah monopoli, oligopoli, atau pasar terbuka yang banyak sekali pemainnya di situ. Karena itu akan menentukan juga strategi pengadaan yang akan kita lakukan, termasuk juga negosiasi dengan pihak supplier. Yang kedua, kita juga harus mengetahui dari market analysis ini adalah bagaimana supply chain dari supplier kita. Jadi, apakah selama ini kita berhubungan dengan supplier yang tepat? Dalam hal ini, ketika kita berbicara, ada wholesaler, ada distributor besar, ada distributor kecil, dan lain sebagainya, kita akan paham bahwa ketika kita dealing dengan pihak supplier yang sudah tangan ketiga atau keempat, tentunya kita tidak akan dapat negosiasi harga yang lebih baik dalam hal ini. Nah, disinilah fungsi pentingnya kita melakukan market analysis. Nah, masih dalam tema yang kedua tadi berbicara mengenai rencana untuk strategi sourcing. Setelah kita melakukan spending analysis dan market analysis, maka kita akan membuat yang namanya supply positioning model. Dalam hal ini positioning model, SPM ya Pak? Betul. Nah, ada banyak tools yang bisa dipakai, tapi biasanya yang saya gunakan adalah menggunakan matrik Alchik. Nah, ini sangat simpel, tetapi mudah untuk diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Karena dalam supply positioning model matrik Alchik, kita membagi ada dua sumbu. Yang pertama berbicara supply risk, dan yang kedua berbicara mengenai strategic impact, atau bicaranya paling mudah adalah spending-nya. Nah, dari dua hal tersebut kita akan mendapatkan kuadran-kuadran supply positioning model. Jadi di situ kita akan mendapatkan mana yang termasuk critical item. Sebagai contoh, critical item itu definisinya adalah kategori pengadaan yang secara supply risk-nya tinggi dan strategic impact-nya juga tinggi atau spending-nya besar. Sebagai contoh, biasanya kita bicara pengadaan capital expenditure, mesin, kemudian pengadaan strategis lainnya. Nah, ini akan membantu kita untuk menyusun suatu strategi negosiasi, pengadaan, implementasi strategi tersebut. Karena di dalam procurement sendiri tidak ada yang namanya satu strategi berlaku untuk semua. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui supply positioning model tadi. Nah, kalau kita compare dengan kuadran yang lainnya, di samping kuadran critical item, kita juga ada yang namanya kuadran routine item. Di sini sebagai contoh adalah ATK. Kenapa saya bilang ATK? Karena supply risk-nya rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena supplier ATK itu banyak sekali, Pak. Kita bisa menemukan mungkin ratusan di Surabaya sendiri. Tetapi secara spending atau strategic impact-nya dia sangat rendah karena nilainya kecil. Kita beli ballpoint antara satu supplier dengan yang lain bedanya nggak akan terlalu jauh, nggak mungkin signifikan di situ. Nah, ini yang saya ambil contoh, kita bandingkan dengan kuadran critical item tadi.
dalam hal kita menyusun rencana negosiasi dengan pihak suppliers, paling mudah contohnya adalah kita nggak mungkin menghabiskan waktu kita terlalu banyak ketika negosiasi dengan supplier ATK. Ya. Karena seperti yang kita tahu, karakteristik dari pengadaan ini adalah secara spendingnya itu rendah. Jadi kalau kita bicara saving, itu bukan target utama kita. Justru di kuadran rutin item ini, kita berbicaranya efisiensi proses. Kalau bisa diotomatisasi. Jadi kegiatan clerical dari procurement dalam pembuatan PO itu bisa kita kurangi dan kita lebih fokus ke otomatisasi atau efisiensi proses yang terjadi di dalamnya. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan yang namanya critical item karena ini spending paling besar, suppliers kita paling besar karena biasanya suppliernya terbatas. Nah, kondisi ini tentunya kita akan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda-beda, khususnya untuk menjalin yang namanya strategic partnership itu seperti apa. Karena seringkali kita sebagai procurement melihat bahwa ini sudah kita kelompokkan, kita tahu bahwa ini adalah critical item, tetapi bargaining position kita dengan supplier itu rendah. Artinya mereka lebih punya bargaining position. Kenapa? Misal, mereka biasanya berada di pasar monopoli. Kalau kita bicara supplier plastik, biji plastik, kita tentu tahu siapa pemain-pemainnya. Itu cenderungnya oligopoli atau monopoli. Jadi hanya pemain itu yang menguasai. Nah, sekarang yang menjadi tantangan dari seorang procurement adalah bagaimana kita membuat satu strategi, berbicara strategic partnership yang bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak, sementara bargain position kita rendah. Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagi profesional procurement, bagaimana bisa memberikan saving untuk critical item seperti itu. Nah, itu ada satu cara yang dilakukan, walaupun posisi kita mungkin bargaining position kita rendah, tapi kita bisa melakukan negosiasi dengan supplier. Nah, caranya kita bisa melihat dari sisi market analysis yang kita buat tadi. Bagaimana rantai supply dari supplier yang menguasai pasar tadi itu bisa kita baca dengan baik. Nah, biasanya kita akan berbicara mengenai omset. Ketika supplier melihat omset kita kecil di mata mereka, tentu mereka akan melihat kita sebagai bahan eksploitasi. Bukan sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi artinya kalau kita berbicara head to head dengan supplier tersebut, tentu kita akan punya bargaining position yang rendah. Rendah, I see. Betul. Makanya kita sebagai procurement bukan hanya fokus dalam hal kegiatan purchasing-nya, tapi kita harus melihat rantai supply dari supplier ini seperti apa. Apakah kita bisa menggunakan rantai supply yang lebih tinggi dari supplier tersebut untuk memberikan pressure ke mereka, atau mungkin kita menggunakan pendekatan yang lain sehingga kita nggak perlu head to head dengan mereka, tapi kita bisa mengunci komitmen mereka secara jangka panjang. Nah, ini sesuatu yang menarik ketika kita berbicara bagaimana mengubah procurement menjadi satu profit center, karena di situ dibutuhkan satu pemahaman mengenai market juga, sehingga ketika kita melakukan negosiasi dan menentukan implementasi strateginya bisa lebih baik. Nah, di samping itu juga ada kuadran yang lain, ada kuadran bottleneck, ada kuadran leverage. Kalau kita bicara secara singkat, kuadran bottleneck itu seperti apa? Misal kita punya spare part yang harus PNM, di mana kita tergantung dengan supplier tunggal tersebut. Bagaimana strateginya kita? Ya paling simpel ya kita buat satu substitusi barang. Apakah kita bisa mengubah ketergantungan kita dengan mensubstitusi dengan barang yang berbeda? Itu salah satu caranya. Atau kita mendevelop dengan industri lokal, industri lokal untuk membuat barang yang sama sehingga kita bisa mendapatkan kualitas yang mendekati sama dan harga lebih rendah. Itu sebagai contoh untuk bottleneck. Sementara untuk leverage sendiri, kita berbicara supply risk-nya
dia rendah, tetapi secara spending besar. Nah, ini biasanya yang akan dijadikan standar untuk melakukan cost saving yang efektif. Contohnya apa? Kalau kita berbicara dari sisi logistik, transportasi itu adalah, atau transporter ini merupakan supplier-supplier yang masuk dalam kuadran leverage ini. Ya. Karena secara supply risk-nya rendah, karena banyak supply di pasar. Alternatif banyak. Ya, kita bisa melakukan kompetisi antar supplier, artinya kita bisa melakukan pembandingan harga itu lebih mudah. Yeah. Nah, pada akhirnya ketika kita bisa saving, katakanlah 5% di kuadran leverage ini, kita bandingkan 5% di kuadran rutin, tentunya secara total amount kita bisa mendapatkan saving yang lebih besar dari sisi leverage. Nah, itu secara sekilas bagaimana mengubah organisasi procurement menjadi profit center. Yang pertama tadi kita berbicara organisasi procurement-nya harus jelas dulu apakah kita mau menetapkan sentralisasi atau desentralisasi, atau kita mau buat organisasi yang seperti apa yang dibutuhkan dalam perusahaan kita. Yang kedua, kita harus mempersiapkan cara atau bagaimana kita mencapai tujuannya, yaitu melakukan cost saving. Nah, itu melalui step-step strategic sourcing yang kurang lebih tadi saya sampaikan secara sekilas seperti itu. Iya, baik. Wah, menarik sekali nih Pak penjelasannya. Jadi kalau saya sampaikan, elemen pentingnya adalah harus kita structure-nya harus kita define, kemudian ada rencana atau planning, kemudian yang terakhir tadi adalah model supply apa tadi Pak, SPM, right? Apa? Supply positioning model. Positioning model. Baik. Ada saran penutup Pak buat teman-teman khususnya yang masih struggle di procurement-nya supaya bisa mengconvert dari cost menjadi profit center ini Pak? Iya. Teman-teman procurement profesional harus punya satu rasa bangga terhadap profesi procurement ini dulu. Karena seringkali yang membuat teman-teman tidak bisa berkembang karena mereka merasa bahwa procurement cuma tukang beli, diminta beli ini, beli itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 60-70% spending di perusahaan kita itu tergantung kepada kita. Yes. Ya, artinya pekerjaan kita itu punya fungsi yang sangat strategis bagi perusahaan. Dan di situ kita harus memposisikan diri menjadi strategic business partner dalam perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar purchasing, tapi masuk ke tahapan procurement yang lebih advance. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, terakhir Pak, ini dalam kapasitas Bapak sebagai Ketua IPS Surabaya dan Jawa Timur ya pada umumnya. Mungkin boleh dieksplor Pak sedikit perihal IPS di Jawa Timur atau mungkin ada agenda ke depan di bulan atau ini. IPS atau Indonesian Procurement Society adalah satu organisasi procurement di Indonesia dan visinya kita adalah menjadi organisasi profesi procurement terkemuka di Indonesia dengan membagikan informasi yang penting terkait dengan sourcing tadi. Kita sharing mengenai supplier dan lain sebagainya. Lalu kita juga mendevelop kompetensi secara berkelanjutan dari para member kita nantinya, dan juga membangun networking di antara procurement profesional. Nah, terkait dengan IPS Surabaya Jatim, kita memang baru berdiri sekitar 2 bulan yang lalu, tetapi saya melihat animo rekan-rekan di Surabaya dan Jatim cukup luar biasa. Bahkan ada yang anggota dari luar pulau, kalau tidak salah dari Balikpapan, join di IPS Surabaya Jawa Timur. Nah, kita IPS Surabaya Jawa Timur tentunya ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada teman-teman procurement profesional di Surabaya dan Jawa Timur dengan membuat satu rangkaian acara. Nah, yang terdekat ini kita akan mengadakan satu seminar Pak dengan judul repositioning procurement profesional
Revolution 4.0. Ya. Jadi ini satu seminar yang sangat disayangkan kalau dilewatkan oleh teman-teman procurement ataupun yang berminat di bidang procurement. Karena di sini kita akan membahas apa itu Industrial Revolution 4.0 dan bagaimana procurement profesional memposisikan dirinya dalam industri tersebut, khususnya terkait tantangan mengenai AI, Artificial Intelligence. Karena sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya clerical itu digantikan dengan AI. Seperti kita lihat di perbankan sekarang, banyak sekali teller-teller digantikan oleh fungsi AI itu sendiri. Nah, hal yang sama kita akan hadapi dalam profesi sebagai seorang procurement. Lalu bagaimana caranya supaya posisi kita sebagai procurement tidak tergantikan dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya teman-teman harus ikut seminar ini. Karena di sini akan ada pembicara-pembicara yang sangat kompeten. Pembicara pertama adalah Prof. Nyoman. Prof. Nyoman ini cukup terkenal karena beliau adalah dosen ITS dan beliau profesor termuda saat itu kalau saya baca profilnya, dan beliau aktif bukan hanya di dunia akademisi tapi juga di praktisi karena beliau juga pembicara di dalam dan di luar negeri. Beliau akan membahas banyak mengenai apa itu era industri 4.0, bagaimana impact-nya terhadap dunia profesi termasuk di procurement. Di situ juga ada praktisi, salah satu founder IPS juga, Bapak Rahmat Noviandi, yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau akan menjelaskan lebih detail apa yang harus kita lakukan sebagai profesional procurement menghadapi era industri 4.0 tadi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Semoga acaranya sukses, Pak. Tanggal 28 ya, September. Betul, iya. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Brian atas kesempatannya berbagi di podcast Bicara Supply Chain. Baik. Selalu Pak. Baik teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, demikian episode kita singkat kali ini dengan Brian Silvano, Senior Manager di Biosma Energi Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang. Selamat malam dan bye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.